Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, saat ini saya berada di kota Merauke, kota paling ujung timur Indonesia. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama mentafakuri uraian tentang syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, niat ikhlas lillahi ta'ala. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akan tetapi atau sesungguhnya seseorang itu mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Apabila seorang ikhlas, maka kalau syarat kedua nanti terpenuhi, maka amalannya diterima. Tetapi kalau tidak ikhlas niatnya dalam melaksanakan amalan tersebut, maka amalan tersebut sia-sia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lain. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya amalan adalah mutaba'atur Rasul. Mengikuti contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda yang ditulis oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Ya, jadi ibadah itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintahnya, maka tidak dilakukan. Ya. Hadis tentang niat tadi adalah dalil tentang perbuatan hati. Sedangkan dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa beramal tidak ada perintah dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalil tentang amalan lahiriah. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan yang penting niat saya baik. Niat harus baik dan juga amalan harus baik. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan maut dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Amalan yang baik, amalan yang benar di sini maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan ulama adalah bersih dan benar. Artinya bersih dari tujuan lain selain Allah SWT. Dan benar amalan tersebut karena lillahi ta'ala. Oleh karena itu, betapa pentingnya niat ini. Nabi pernah menasihati sahabat bahwa ada 3 golongan manusia yang masuk neraka sebagai penghuni neraka. Yang pertama, karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Ya. Di antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Tetapi ada niat,
Ya, ada menstria di hatinya. Ya, yaitu ingin disanjung sebagai mujahid, ingin dianggap oleh manusia sebagai manusia gagah, pemberani. Maka ketika ditanya di akhirat, apakah engkau berjihad karena aku? Ya, Allah tanya mereka. Maka dia mengatakan, ya. Karena Allah SWT yang paling tahu niat manusia, maka Allah katakan, engkau dusta. Kamu berjihad hanya ingin dianggap pemberani. Ya, mau disebut-sebut sebagai pemberani, dan itu kau sudah dapatkan. Ya, akhirnya disungkurkan wajahnya masuk neraka, penghuni neraka pertama. Yang kedua, seorang yang memiliki ilmu atau ulama atau orang yang mengajarkan ilmu Islam dengan maksud, dengan niat agar dianggap alim. Ya, ingin pamor. Maka ketika ditanya oleh Allah SWT tentang niatnya, ya, apakah engkau beramal karena aku? Maka dia menjawab, iya. Karena Allah SWT mengetahui hati manusia, maka Allah katakan, engkau dusta. Ya, engkau melakukan semua itu karena ingin dianggap alim. Dan itu engkau sudah dapatkan. Maka pelakunya ya disungkurkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar dengan niat lillahi ta'ala dan menyampaikan Islam juga dengan niat lillahi ta'ala. Tidak perlu ada niat-niat lain, karena niat-niat yang lain itu atau nikmat-nikmat yang lain itu akan menyertainya dengan mudah. Jadi untuk apa kita meniatkan di luar ligairillah? Apalah arti kita meniatkan duniawi, sedangkan duniawi itu akan ikut dengan mudah kalau kita melaksanakan amalan-amalan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada manusia dermawan tapi niatnya adalah ingin mendapatkan pujian, ingin dianggap dermawan. Ketika ditanya oleh Allah SWT, ya, apakah engkau beramal untukku? Maka mereka menjawab, ya. Tapi Allah SWT mengetahui niat yang tersembunyi di balik kalbu manusia. Maka Allah katakan, engkau dusta. Engkau bersedekah ingin dianggap dermawan, ingin dapat pujian. Dan itu engkau sudah dapatkan di dunia. Maka orang-orang tersebut ya disungkurkan masuk neraka sebagai penghuni neraka yang pertama. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa beramal ikhlas lillahi ta'ala, karena niat ikhlas itu lebih berat timbangannya daripada amal yang menyertainya. Ya. Kemudian yang kedua tadi, ya, mutaba'atur Rasul. Syarat kedua diterimanya amal ibadah kita adalah mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi niatnya harus lurus, harus bersih lillahi ta'ala, dan amalan yang kita lakukan mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Apalah arti seorang Nabi diutus kalau bukan untuk dicontoh? Kalau kita beramal hanya ikut kebiasaan-kebiasaan buruk manusia, maka tentu tidak perlu Nabi diutus. Karena kebiasaan manusia sudah ada sejak zaman dahulu. Yang terakhir, bagaimana jika kita beramal dengan sebaik mungkin, lalu kemudian ada yang memberikan manfaat? Maka sepanjang niat kita itu ikhlas, lalu kemudian ada yang memberikan hadiah, yang penting hadiah itu tidak ada udah dia balik batu, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW memberikan sesuatu kepada orang-orang yang mengajar di rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam. Ya, jadi yang mengajar mesti ikhlas, yang memberi juga ikhlas. Dan pemberian itu ya tentunya
Yang menerima juga kalau ada sesuatu di balik pemberian itu yang bisa diduga kuat, maka jangan diterima. Ya, sebagaimana ulama-ulama dahulu, tidak semua pemberian diterima. Ketika seorang ulama diberikan sesuatu hadiah yang besar, dia tolak. Karena dia tahu latar belakang atau akibat dari pemberian itu mungkin ada kepentingan politik di baliknya. Atau ada suatu keputusan. Nah, misalnya seorang ulama akan memutuskan suatu hukum. Kemudian yang memberi hadiah ini bermaksud agar ulama tersebut merubah fatwanya. Atau ketika mengadili orang bisa melenceng dari kebenaran, maka dia tolak. Ya. Dan luar biasanya pada kesempatan yang lain datanglah hadiah yang murni hadiah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada hadiah yang ditolak yang pertama tadi. Ya, itulah sebuah berita gembira bagi kaum muslimin. Ya, lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Bagi mereka kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terakhir, sebagaimana pula kisahnya Imam Syafi'i ketika beliau mengajar di Irak. Ya tentunya beliau mengajar dengan penuh kesungguhan. Tentunya dengan niat yang baik. Dan pada waktu itu murid-murid beliau memberikan hadiah unta sebanyak 100 ekor. Dan Imam Syafi'i menerimanya. Lalu kemudian unta itu digiring sampai ke Mekah. Namun ibu Imam Syafi'i menolak kedatangan Imam Syafi'i apabila membawa harta. Dan ibunya hanya ridho kepada Imam Syafi'i apabila Imam Syafi'i datang dengan membawa ilmu Islam. Maka sebelum bertemu dengan ibundanya, Imam Syafi'i membagi-bagi unta tersebut. Jadi mari kita ikhlas, mari kita mutabatur Rasul. Dan ketika manusia taat adalah sunnatullah. Apabila orang-orang soleh senang kepada kita, maka ya janji Allah SWT, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, maka dia Allah memudahkan urusannya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi dan memberikan rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Surah Talaq ayat 2 dan ayat 3. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.